Hai guys, gue Jisinu Haji, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue mau bahas mengenai setan atau hantu atau iblis yang berasal dari Sumatera Utara. Dia terkenal banget di Sumatera Utara, jadi kalau kalian main-main ke Sumatera Utara dan nanya orang-orang di sana, pasti semuanya pada tahu makhluk ini. Jadi dia sama terkenalnya kayak genderuwo atau kunti di Jawa, kayak gitu. Kayak gimana ceritanya? Keep on watching ya, jangan skip loh. Nah, sesuai judulnya, kali ini gue mau bahas mengenai begu ganjang. Kalau orang di luar Sumatera ngomongnya sih begu ganjang ya, tapi kalau teman-teman lagi main ke Brastagi, pasti intonasinya beda lagi. Karena orang-orang di sana pasti sebutnya kayak begu ganjang gitu, bukan begu ganjang. Aduh, jadi kangen gue gara-gara begu ganjang nih, kangen kampung. Oke, begu itu kalau kita translate ke bahasa Indonesia, itu artinya iblis atau setan. Kemudian kalau ganjang itu artinya panjang atau tinggi. Jadi bisa diartikan begu ganjang itu adalah setan yang tinggi. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan begu ganjang ini ditakutin banget di Sumatera Utara. Kebetulan gue berasal dari Sumatera Utara, Tanah Karo, jadi gue tahu sedikit lah mengenai begu ganjang ini. Nah, asal-usul begu ganjang ini yang gue dapat dari gobatak.com. Itu katanya begu ganjang ini berasal dari bayi yang sudah meninggal dan sudah dikubur. Kemudian sebelum genap 7 hari ada orang yang mencuri. Ya, orang ini ya kayak dukun atau paranormal lah ya. Dia mencuri organ-organ bayi ini dan menghidupkannya kembali menjadi begu ganjang dengan bantuan ilmu hitam. Jadi sebenarnya memang begu ganjang ini ya totally iblis gitu. Dan pada mulanya begu ganjang ini digunakan untuk melindungi harta atau perkebunan, karena di daerah Sumatera Utara itu kan mayoritasnya penduduknya bertani ya. Jadi mereka menggunakan begu ganjang ini untuk melindungi perkebunan atau harta mereka dari maling. Ceritanya seperti itu. Tapi seiring berkembangnya zaman dan orang-orang juga semakin serakah, ya dipergunakanlah begu ganjang ini menjadi macam-macam. Nah, ciri-ciri begu ganjang ini sendiri adalah ya pastinya tinggi, namanya juga ganjang ya. Jadi dulu waktu kecil gue pernah nanya sama nenek gue panggilnya Tigan. Jadi gue nanya nih, Tigan, begu ganjang itu kayak gimana sih gitu. Kebetulan Tigan gue juga sebenarnya nggak pernah ngelihat begu ganjang itu kayak gimana bentuk aslinya gitu. Tapi cerita dari turun temurun dari orang-orang yang sudah terdahulu, ya nenek gue cerita kalau begu ganjang itu kalau kita misalnya ngelihat ke atas nih, ke langit gitu ya, terus ada sosok yang makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, dan kemudian kita udah sampai kayak gini nih, udah sampai dongak kayak gini, dia bisa cekik kita kayak gitu. Dan karena kerap kali begu ganjang ini juga memakan korban jiwa, gak jarang masyarakat jadi resah dan kayak ketakutan, takut-takut dia akan jadi korban berikutnya kayak gitu. Jadi masyarakat juga kadang-kadang ngerasa terancam jiwanya dan melakukan tindakan-tindakan kriminal gitu. Dari beberapa sumber yang gue baca, banyak yang bilang kalau massa itu menghakimi yang dicurigai memelihara begu ganjang itu dengan cara yang ya sadis. Contohnya dibakar hidup-hidup dan dihabisi semua keluarganya. Kemudian rumahnya juga ikut dibakar. Ada yang ditombak, dikampak, dibacok, ada yang ya macem-macem lah gitu. Tapi kalau menurut gue sendiri ya, kita kan nggak bisa ya membuktikan secara kasat mata kalau orang itulah yang memelihara begu ganjang, dan begu ganjang itulah yang menyebabkan warga sekitar meninggal secara mendadak. Jadi menurut gue kita nggak seharusnya menuduh orang kayak gitu aja dan menghakimi dia dengan sekejam itu gitu. Dari sisi lain gue mikir juga nih, kan nggak mungkin juga ya masyarakat itu bertindak kucuk-kucuk datang ke rumah seseorang dan bacok dan melakukan hal-hal yang kriminal banget, yang sadis banget tanpa ada sebab gitu kan. Pasti ada kecurigaan sebelumnya gitu. Tapi apapun itu ya tetap aja ya, kita nggak seharusnya berlaku sesadis itu, ngeroyok pelaku ya. Kalaupun dia bener-bener yang ngelakuin itu ya kan kita punya hukum di negara dan hukum di adat juga. Jadi ya kita serahin aja sama hukum-hukum yang berlaku. Dan satu lagi, dari sumber yang gue baca dari Google, ada satu orang yang berasal dari Deli Serdang. Nah, dia punya tetangga yang menjadi korban
dari begu ganjang ini. Jadi ceritanya tetangganya itu berkunjung ke Brastagi, yaitu Kabupaten Karo, terletak di Sumatera Utara. Dia lagi berkunjung dari Deli Serdang. Kemudian karena di Brastagi itu banyak banget perkebunan jeruk ya, jadi dia lewatin lah salah satu perkebunan jeruk. Kemudian dia memetik buah jeruk itu tanpa sepengetahuan dari pemilik kebunnya. Kemudian dia makan, dan setelah selesai liburan dia kembali lagi nih ke Deli Serdang. Setelah dia balik ke Deli Serdang, dia jatuh sakit dan kemudian dia ke dokter, tapi nggak ada penjelasan medis yang bisa menjelaskan sakitnya apa gitu. Kemudian tetangganya ini karena nggak ada penjelasan dari dokter, dia pergi ke bukan psikiater, sorry. Tetangganya ini pergi ke paranormal atau dukun. Kemudian dukun bilang kalau sakitnya ini terjadi karena begu ganjang dari pemilik kebun yang dia petik buah jeruknya itu marah gitu. Jadi sesuai anjuran dari paranormal itu juga tetangganya ini balik ke Brastagi untuk minta maaf lah ceritanya. Tapi begu ganjang itu katanya udah nggak bisa maafin lagi. Parah juga ya, ini setan nggak mau maafin orang gitu. Jadi begu ganjang itu udah terlanjur marah dan nggak mau maafin si tetangganya ini. Alhasil tetangganya itu ya meninggal dunia gitu ceritanya. Nah guys, gimana nih? Kalian ada yang percaya mengenai begu ganjang ini nggak? Atau nggak ada tuh yang namanya begu ganjang gitu? Atau ya gue sih percaya aja gitu? Boleh komen di bawah ya. Tapi terlepas ada atau tidaknya begu ganjang, di atas itu semua pastinya ada Tuhan guys. So, kita harus tetap berpegang pada Tuhan, biar apapun yang terjadi ada Tuhan yang melindungi kita. Waduh, kayak malaikat gua. Oke, sekian video kali ini. Kalau teman-teman ada topik atau kisah yang mau dibahas, boleh komen di bawah atau bisa DM gua di Instagram @ajisinuhaji gitu. Dan satu lagi, gue mau kasih tahu ke kalian harus subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Dan jika ada teman-teman yang baru mampir ke channel ini, welcome di channel gue. Semoga kalian suka dengan cuap-cuap gue atau ngoceh-ngocehnya gue ini. Sekian video gue, see you.